إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله البديع الهادي إلى بيان محيا الرشاد أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Kita masih dapat beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salat bersama keluarga. Di tahun lalu kita masih punya keluarga sebagian dari kita semua. Di tahun ini ada keluarga yang telah mendahului kita, semoga mereka ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitri ini telah turun hujan mengguyur kita di dalam sholat. Hujan ini adalah saksi di hadapan Allah. Hujan bukanlah azab, hujan bukanlah musibah, hujan bukanlah siksaan. Di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan ditanya oleh Allah di dalam surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami hidupkan lagi yang mati dan kami kumpulkan semua bekas-bekas langkah mereka, setiap bekas yang ada di badannya dalam menyembah Allah. Idul Fitri dia sujud di hadapan Allah, basah pakaian, jadi saksi di hadapan Allah. Hujan bukan siksaan. Kenapa engkau harus berlari hanya karena hujan menyembah Allah Subhanahu wa taala? Hujan itu akan jadi bekas, setiap tetesan yang jatuh di tubuhmu, di pakaianmu, jadi pembelamu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa orang yang jihad mati fisabilillah tidak boleh dikafani. Orang yang berperang di jalan Allah tidak boleh dikafani, bisa dimasukkan ke liang lahat. Kenapa? Agar pakaiannya jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin basah ini hujan membasahi badan, makin khusyuk dia menyembah Allah, makin susah dia dalam menjalankan itu. Dia semakin dekat kepada Allah, bukan semakin menjauh, bukan semakin berlari, bukan semakin menghindar. Oleh karena itu kita semua dengan datangnya hujan ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hujan ini akan menjadikan saksi kelak di padang mahsyar. Salawat dan salam terujung Jumat alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan sabdanya di padang mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika itu tidak berguna harta, tahta, pangkat dan jabatan, kecuali iman yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah annal mauta haqqan wa annal qubura haqqan wa annan nar haqqan wa annal jannata haqqan. Kematian itu benar, kubur itu pasti, surga itu ada, neraka itu nyata. Ini akan kita dapati, ini akan kita temui, ini akan kita alami. Setiap jiwa akan menemuinya, setiap orang akan mendapatinya. Semua kita yang hadir di sini akan sampai pada satu titik bernama kematian. Ketika kematian itu datang,
Sungguh hal itu tidak mudah. Jika kita telah diantar ke liang kubur, sanak saudara seminggu berlalu bisa tertawa lagi. Sanak saudara seminggu berlalu bisa beraktivitas lagi. Di penjara saat ini, di penjara detik ini, di penjara waktu ini ada orang yang menangis tapi tidak kita ketahui. Kenapa? Karena kita tidak di sana. Karena kita tidak berada di sana. Sekarang ini dalam kubur ada yang menangis. Detik ini dalam kubur ada yang menjerit. Sekarang waktunya dalam kubur ada yang minta tolong. Kenapa kita bisa tenang? Karena kita tidak ada di alam sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini adalah bulan Syawal. Mumpung ini adalah Idul Fitri, saat waktu yang tepat bagi kita saling bermaaf-maafan. Cari sebanyak mungkin orang yang pernah kita kenal. Keluar dari rumah, cari orang yang pernah kau kenal. Keluar dari rumah, cari orang yang pernah kau bertegur sapa dengannya, mintakan maaf padanya. Dan meminta maaf itu sangat mudah. Yang sulit adalah memaafkan. Ketika datang kepadamu di hari yang fitri ini orang yang meminta maaf, buka hatimu lebar-lebar, simpan ini kalimat di kepalamu, bahwa orang yang memaafkan adalah orang yang didoakan Jibril, diaminkan Allah, orang ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima semua amal ibadahnya. Sebaliknya, orang yang tidak mau memaafkan, ibadahnya tidak diterima dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi pengingat kepada kita, menjadi alarm bagi kita semua, menjadi perubahan kepada kita semua. Orang lain adalah nomor dua. Yang pertama adalah diri dan keluarga. Qu anfusikum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, dirimu jaga. Ketika kau telah mampu menjaga dirimu, jaga keluarga. Jangan sampai kita lebih baik kepada orang lain ketimbang keluarga. Jangan sampai kita lebih ramah kepada orang lain dengan keluarga. Dengan orang lain kita bisa tahan duduk sampai 3 jam sampai semalaman. Tapi dengan keluarga 15 menit rasanya lama. Tapi dengan keluarga berbicara baik rasanya sulit. Dengan orang lain kita mampu memberi uang 1 juta dan seterusnya. Tapi dengan keluarga 100.000 itu terasa besar. Ini bukan ajaran Islam. Ini bukan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Jangan mengaku, jangan pernah mengaku umat Nabi Muhammad SAW bila sifat ini ada di dalam hati kita. Sebab sifat itu adalah sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin ada seorang masuk ke dalam surga, lalu malaikat Ridwan mendata mencatat penghuni surga? Siapa yang ada dalam surga? Disebutkan si fulan penghuni surga. Bagaimana sifatnya? Oh, dengan keluarganya pelit, dengan orang lain baik, dengan keluarganya susah minta ampun, dengan orang lain ramah. Kok bisa masuk surga? Kok bisa? Ada yang salah, ada yang tidak benar. Itu hanya angan-angan belaka. Sungguh dalam catatan surga tidak ada sifat-sifat yang seperti demikian. Jemaah sholat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dalam ibadah kali ini kita memiliki suatu masjid yang sangat indah dan megah. Ketahuilah, masjid ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini adalah milik umat Nabi Muhammad SAW. Masjid ini bukanlah milik perorangan. Masjid ini bukanlah milik perkelompokan. Masjid ini bukanlah milik satu golongan. Siapapun umat Nabi Muhammad SAW boleh melaksanakan sholat di dalamnya. Siapapun umat Nabi Muhammad SAW boleh melakukan ibadah di dalamnya. Ketika ada larangan itu, ketika ada penghentian itu dari mulut seorang, maka suatu waktu innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyerahi janjinya. In tansurullah wa yansurkum wasabbit aqdamakum. Tolong agama Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah? Permudah orang lain untuk beramal ibadah di masjid yang kita cintai ini. Semua orang yang bersedekah, semua orang yang berinfak, semua para donatur akan dilipat gandakan Allah balasannya di dunia. Tidak di dunia kepada anaknya, tidak kepada anaknya kepada cucunya, tidak kepada cucunya kepada cicitnya, tidak kepada cicitnya kepada umat Nabi Muhammad SAW, hanya karena dia pernah berinfak donatur ke masjid untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Moga-moga dengan upaya yang singkat ini bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim.